melihat apa yang terjadi saat ini, pemirsa, Mas Hensa juga Sirekap malah membuat gaduh, memancing kerisauan, adanya dugaan-dugaan prasangka buruk juga di kalangan masyarakat yang malah tidak membuat pemilu kita ini berlangsung adem ayem. Padahal seharusnya transisi pergantian kekuasaan ini berlangsung dengan smooth, itu harusnya. Mas Hensa. Ya, sebetulnya kan ada kontrol dari masyarakat ya terhadap hasil pemilu. Salah satunya quick count itu dengan margin of error di bawah 1%. Itu harusnya juga bisa menjadi pegangan dari masyarakat lah, bahwa hasil pemilu akan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian ada kelompok yang percaya bahwa hasil quick count untuk pilpres adalah benar, maka harusnya kelompok yang percaya hasil pilpres itu benar juga percaya bahwa quick count hasil pileg itu adalah benar, gitu ya. Jadi kalau kemudian dia menuduh yang lucu gitu ya, Pilpres saya setuju, tapi pileg saya nggak setuju hasil quick count. Itu menurut saya aneh bin ajaib. Nah, jadi kalau kemudian Sirekap ini banyak dipertanyakan oleh peserta pemilu, maka masyarakat bisa membandingkannya dengan hasil quick count. Itu salah satunya. Kemudian salah keduanya apa ya, salah dua. Yang kedua adalah kita bisa terus-menerus menyaksikan Sirekap itu. Makanya ujungnya saya sarankan kepada KPU untuk tidak mengumumkan hasil pileg dan hasil Pilpres, lengkap hasil pemilu itu tidak di malam hari jam 12 malam. Jadi silakan umumkan pada saat mata rakyat terbelalak sehingga tidak ada kecurigaan. Kemudian yang terakhir Mbak Putri, menurut saya senang apa yang dilakukan oleh P3 dan PSI untuk mengkritisi hasil Sirekap. Karena harusnya memang peserta pemilu atau partai politik inilah yang terus-menerus memberikan kritikan keras dan keji kepada perhitungan-perhitungan yang mereka anggap merugikan parpol masing-masing atau curang untuk parpol masing-masing. Baik, pernyataan penutup juga kami bisa berikan kesempatan kepada baik Mas Awi maupun Mas Dede. Mas Awi terlebih dahulu, silakan Mas Awi. Ya, terima kasih. Pemilu sudah berlangsung pada 14 Februari 2024. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan menitipkan suaranya, baik itu pemilu presiden, DPD maupun partai politik. Nah, apa yang tercerminkan dalam suara rakyat itulah yang harus menjadikan hasil pemilu. Tidak ada otak-atik sana-sini. Termasuk juga kaitannya dengan kesalahan-kesalahan dalam Sirekap, itu saya sepakat untuk segera diperbaiki, bahkan kalau perlu dihentikan untuk sementara waktu. Karena hari ini rekapitulasi sudah tingkat kabupaten, tetapi data Sirekap masih 65%. Artinya seluruh TPS harusnya sudah selesai kalau mengacu kepada rekap kabupaten. Ini menjadi koreksi perbaikan sistem demokrasi, sistem kepemiluan kita ke depan. KPU sudah mengakui ada ketidakakuratan. Bahkan terbaru di KPU Lebak itu barusan ada 5, harusnya tertulis 5 menjadi 350. Nah, sesuatu yang seperti itu harus dikoreksi di lapangan. Dan mudah-mudahan kejadian-kejadian yang menimpa kita pada hari ini itu menjadi pemicu semangat bagi kita untuk mengkoreksi bersama-sama, untuk mengawasi bersama-sama demi perbaikan pemilu ke depan. Mas Dede, pernyataan penutup silakan Mas Dede. Ya, semoga suara saya kedengeran ya. Masih ada sekitar 70 juta suara ya untuk kami yang masih dihitung. Jadi proses penghitungan dan proses penjemputan itu yang terjadi. Jadi saya mengajak ya kita semua, baik itu partai politik, pendukung paslon, juga kemudian LSM ya, untuk kita sama-sama mengawal suara rakyat daripada kita berteriak kecurangan-kecurangan. Karena apa? Karena undang-undang sudah menyediakan ruang buat kita untuk menyaksikan secara langsung ya proses penghitungan manual, kemudian penghitungan data, juga perbaikan. Perbaikan itu ada ruangnya, itu yang dimana nanti perbaikan itu ditandatangani lagi oleh saksi-saksi dari berbagai partai. Jadi saya pikir inilah hal yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas demokrasi tanpa harus kita mendelegitimasi pemilu, apalagi kita meruntuhkan wibawa demokrasi. Baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Dede, Mas Alwi, Mas Hensa juga terima kasih. Apa yang menjadi pengalaman kita hari hasil pemilu kali ini tentunya menjadi pelajaran dan kawal terus hasil dari penghitungan hingga saat ini. Partai-partai politik juga harus melakukan hal itu seperti dikatakan oleh Mas Hensa tadi. Terima kasih sekali lagi para narasumber dan berikutnya Agita Malika akan mengabarkan kabar-kabar menarik kepada Anda setelah jeda tentunya. Silakan Agita. Betul sekali Putri dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi terkait ratusan massa Kecamatan Ulu Sosa mendatangi kantor Bawaslu Padang Lawas. Dalam aksi demo ini, massa menuntut Bawaslu agar mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4 yang diduga ada kecurangan. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.